Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia melanjutkan seniornya dulu. Pertama milat Abraham, begitu datang Yahudi, kita migrasi ke Yahudi. Karena yang berlaku ini, ini sudah selesai, migrasi lagi ke Nasrani. Nasrani selesai, migrasi ke Islam. Islam ini kataman, maka dia sampai akhir nanti. Kalau misalkan aku ditanya, apakah Nasrani itu agama dari Allah? Iya. Apakah agama Nasrani itu benar sah agama dari langit? Iya. Kalau benar sahnya iya. Ya. Nasrani. Tapi kalau ditanya perubahan, apakah masih berlaku? Nah, itu nanti dulu. Ikutin ya, Nanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil azim. Jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fatih, dan di samping kanan kami tidak asing lagi insyaallah Gus Beti, tokoh 212 tapi untuk Wiro Sableng. Dan insyaallah di samping kiri siapa namanya? Nanda ya. Nanda ini sebentar lagi kita akan bersahadat. Tapi tentunya sebelum bersahadat kita akan dengarkan paparan dari Gus Beti, di mana ada resiko ya Nanda ya, ketika sudah memeluk Islam apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, adapun nanti jika ada pertanyaan tentang keislaman Nanda, mohon ditanyakan ke Gus Beti selama ini apa yang sudah dilakukan di kekristenan, terus apa aja apa ya yang menjadi tentang, terutama untuk masalah keyakinan tentang ketuhanan. Karena kalau masih ada masuk Islam karena faktornya sesuatu Gus ya, kita nggak apa ya, bukan nggak menerima, tapi masih kurang. Kita ingin orang itu masuk Islam karena hatinya yang tulus bahwa inilah kebenaran, bukan karena terpaksa faktor A B C itu gitu ya, ya Nanda ya. Tapi keyakinan dari hati. Oleh karena itu kita tidak pernah akan bisa mengukur kekuatan hati, tapi kita hanya dari zohirnya dia melakukan sesuatu. Mana ritualnya? Kalau dalam Islam ya sholat, ibadah, ya kan keseharian Gus ya. Ya insyaallah sebelum kita bersahadat ini kita akan dengarkan paparan dari Gus Beti, atau bertanya tentang namanya siapa tadi? Nanda. Ya. Nanda asli mana? Asli Magelang. Oh Magelang. Ya. Terus anak keberapa dari bersaudara? Ya, anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua apa? Tinggal di Magelang? Keluarga udah di Cikarang semua. Udah Cikarang semua. Masih Kristen? Iya, orang tua. Kristennya apa? Katolik. Ya. Ya. Oh, rajin ke gereja? Iya, orang tua kebetulan lagi sakit sih. Oh, ya. Dua-duanya? Bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi Nanda sendiri rajin ke gereja sejak lahir dulu? Ya, waktu itu memang diajarin rajin ke gereja. Mungkin ya sekarang kan faktor kerjaan juga dulu Sabtu Minggu juga nggak nentu libur gitu kan, jadi ya udah mulai jarang-jarang gitu kan ke gereja hari Sabtu atau Minggu. Oh jadi gitu. Faktor kerjaan gitu. Sudah nggak aktif lah ya? Ya. Tapi teman-teman Kristen masih banyak? Masih banyak. Terus faktor ada nggak yang masih ada pertanyaan atau ganjalan? Karena ini ada Gus Beti, ahli kristolog, perlu ditanyakan tentang ketuhanan. Maksudnya masuk Islamnya karena ingin menikah, atau memang sebenarnya dari udah lama tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau itu ya saya meyakini ya semua agama itu sama, mengajarkan yang kebaikan itu. Tuhan juga satu kan. Yang saya walaupun saya mau berkeyakinan, mungkin saya kedepannya mau masuk Islam, dan berkeyakinan ya apa yang diajarkan itu kebaikan. Jadi saya juga harus berperilaku sesuai ajarannya, aturan-aturannya, mungkin larangannya seperti itu. Betul itu ya. Ada lagi kira-kira yang jadi ganjalannya kita ketika ke gereja, pertanyaan-pertanyaan ke pendeta, ini kok konsep ketuhanan kita bla bla. Ada nggak pernah terjadi semenjak perjalanan? Usianya berapa sekarang? 25 tahun. Perjalanan sering ke gereja? Sebenarnya tidak ada sih. Belum ada maksudnya. Belum ada ya? Yang pernah diskusi sama pihak pihak pendeta? Belum ada.
Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, Gus Beti akan memberikan paparan antara keyakinan selama ini dan akan kembali ke keyakinan baru. Bukan mualaf, tapi kembali ke keyakinan baru. Ini versinya Ustadz Dr. Kainama. Gus. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan paparan dari Gus Beti di mana beliau akan memaparkan sehingga Nanda ini masuk Islam dengan hati yang tulus dan rela bahwa kebenaran ada di ajaran Islam, kembali ke ajaran fitrah semula karena orang tuanya lah yang membawa mereka jadi Kristen. Silahkan Gus Beti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Nanda, ketika kamu memilih menjadi Islam dari Kristen khususnya Katolik, itu kamu tidak kehilangan Yesus, kamu tetap memiliki Yesus. Orang Islam itu sangat menghormati Yesus. Sampai suratnya aja ada surat Bunda Maryam dan disebut surat Maryam. Nanti kamu belajar baca Al-Quran, tidak akan kamu temukan satu ayat pun yang itu merendahkan Yesus. Jadi umat Islam itu sangat menghormati Yesus, tapi dalam batasan-batasan sebagaimana mestinya, yaitu dia tetap aja hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi salah satu dari sekian banyak nabinya. Jadi tidak terus menjadi Allah seperti dalam kekristenan. Ya. Sementara di dalam kekristenan sendiri kan kita tahu itu dalam konsep teosnya saja itu beda-beda. Dalam kurun waktu sekarang sudah 2023, berarti berapa abad itu, hitung sendiri kan. Untuk urusan konsep teos itu beda-beda. Ada yang Kristen Tauhid itu sama dengan Islam, Saksi Yehova itu sama dengan Islam. Terus ada dalam satu konsep Mormon. Iya, mereka satu konsep. Iya, jadi Allah itu satu dan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ya Nabi. Oh gitu. Tapi bagaimana tentang Tritunggal? Ini Tritunggal paling mendominasi kan? Gitu. Konsep yang paling dominan. Tritunggal itu dalam artian tiga ketuhanan. Jadi ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu kan? Nanti akhirnya Tritunggal pecah juga, diprotes menjadi Oneses. Oh, ada lagi pecahnya. Ada lagi pecahnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana urusan tentang memahamkan konsep Tuhan saja sampai sekarang nggak beres. Ya, padahal kalau kita lihat ketika Yesus ditanya itu hukum apa yang paling utama, dia bilang hukum yang utama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sebetulnya sudah clear di sana, cuman karena masuknya pemikiran-pemikiran dari luar yang itu bukan Alkitabiah, entah itu bapak gereja atau apa, akhirnya kacau seperti ini gitu. Jadi prinsipnya semua agama ini bersumber dari satu yang sama, ya, dari mulai Milata Abraham kita ambil, ya, terus nanti kalau Milata Abraham itu kan panduannya suhub gitu ya. Nanti terus masuk ke Yahudi itu lewat Kanjeng Nabi Musa, panduannya ya Torah. Nanti terus ke Kanjeng Nabi Isa, panduannya ya Injil. Ke Kanjeng Nabi Muhammad, panduannya Al-Quran. Ini semua satu garis lurus. Dari satu sumber yang sama gitu loh. Jadi seharusnya sih agama itu mengalami abrogasi. Abrogasi itu agama yang kemudian itu melanjutkan dan meluruskan. Jadi misalkan Milata Abraham itu sudah sekian tahun, sekian abad, sangat dimungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Maka dilanjutkan dan diluruskan oleh Yahudi. Yahudi begitu juga lewat Kanjeng Nabi Musa. Setelah kalau Yahudi ke Kristen itu hampir 750 tahun. Itu diluruskan dan dilanjutkan oleh Nasrani, oleh Kanjeng Nabi Isa. Nah, kemudian ini juga kan begitu sekitar 6 abad kan, 6 Masehi atau awal itu abad ke-7 Islam itu kan. Ini meluruskan dan melanjutkan dari yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia melanjutkan seniornya dulu gitu loh. Nah, sekarang seharusnya sih kita ya, seharusnya idealnya pertama Milata Abraham, begitu datang Yahudi kita migrasi ke Yahudi.
Karena yang berlaku ini. Nah, ini sudah selesai, migrasi lagi ke Nasrani. Nasrani selesai migrasi ke Islam. Islam ini kataman, maka dia sampai akhir nanti, dan sampai sekarang nggak ada lagi. Jadi kalau kamu seperti aku bilang tadi, menjadi Islam itu bukan berarti kamu kehilangan Yesus. Kamu tetap mengikuti Yesus. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, semua agama mengajarkan kebaikan. Iya. Nggak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan kebaikan. Itu dalam tataran kalau bahasa kampusnya itu adalah esoterik dan eksoterik. Jadi ada yang hablum minanas, ada horizontal, hablum minallah ke atas. Iya, ke atas, vertikal. Kalau hablum minanas, semua agama itu sama. Urusan sosial manusia, mesti nggak ada kamu jadi koruptor, kamu jadi maling, nggak ada. Mesti suruh baik. Ini urusan baik, memang semua agama baik. Tapi untuk urusan benar, itu enggak semua benar. Mesti terhadap Tuhan. Iya, itu harus satu. Gitu. Itulah yang aku bilang tadi, konsep ajaran syariah ya, bagaimana kita mengenal konsep teosnya. Jadi enggak semua agama itu enggak sama. Ya. Seharusnya kalau kita taat seperti tadi migrasi. Gitu. Misalkan kamu tanya, apakah agama aku bilang Nasrani aja ya, karena Nasrani itu kemudian yang pecah menjadi Kristen itu. Di Al-Quran kan nggak ada agama Kristen, mesti Nasoro. Itu Nasrani ya. Kalau misalkan aku ditanya, apakah Nasrani itu agama dari Allah? Iya. Dari langit. Dari langit. Samawi. Yahudi juga Samawi. Ya. Jadi agama Samawi itu ya milata Abraham. Makanya kami diperintahkan ikutilah milah Ibrahim. Ya. Jadi milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu agama-agama Samawi. Bukan langit, pewahyuan dari wahyu. Cuman kalau ditanya, apakah agama Nasrani itu benar sah agama dari langit? Iya. Kalau benar sahnya iya. Ya. Nasrani. Tapi kalau ditanya perubahan, apakah masih berlaku? Nah, itu nanti dulu. Contohnya kamu nggak tahu ya. Kalau yang seusia aku tahu, dulu zaman aku itu ada uang seringgit. Seringgit itu 2 perak setengah. Ya, 2 perak setengah seringgit. 250. Seringgit 2 perak setengah. 2 perak setengah ya. Itu kalau aku ditanya, apakah ini uang ringgit itu sah uang Republik Indonesia? Iya, sah. Karena ada tanda tangannya Gubernur BI. Tapi dia sudah tidak berlaku. Sekarang nggak laku lagi. Nggak berlaku lagi. Apalagi mau dapat permen 5. Nah, Nasrani itu juga begitu, sah dia, tapi masa berlakunya sudah dilanjutkan oleh Islam. Nah, jadi kalau kita paham di situ, dia akan berlanjut ke Islam, dan Islamnya menjadi the end gitu loh. Akhir dari sebuah cerita. Iya. Tinggal pelakunya lagi. Terus tidak bisa lagi menciptakan agama baru. Nggak ada lagi. Terus kalau misalkan kamu baca di kitab Yohanes kan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Ya kan? Kamu baca kitab Yohanes. Kamu familiar nggak sama kitab Yohanes? Nanda, udah pernah membaca kitab Yohanes ayat itu dong? Lupa aku ayat itu ada. Tapi kan ada itu. Ya kan? Yesus kan bilang begini, akulah jalan, ya. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan begitu kan? Nah, iya, tapi kapan? Itu loh. Itu dulu ketika zaman kenabian beliau. Ketika sekarang sudah berakhir, digantikan estafet itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat Islam. Nah, seperti itu tadi Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya, ya Nabi Muhammad ini. Mungkin ditanya, loh Nabi Muhammad kan sudah wafat kok selama-lamanya. Kalau kita berbicara agama, itu kita berbicara ajarannya, bukan personalnya. Wah, personalnya. Islam itu akan sampai nanti yaumul kiamah. Jadi kalau kamu memilih Islam, itu maksudku gini loh. Jangan karena sesuatu atau apapun, jangan. Tapi
kamu pahami dulu bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kamu nanti jangan tanggung-tanggung, setelah disyahadatkan ya belajar sholat, sholatnya ke masjid, ya nggak bisa ikuti aja imamnya gini, namanya belajar gitu ya, nggak usah harus hafal dulu karena kamu biasanya kan Bapak Tuhan kami gitu, bahasa Indonesia, sementara di sini Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Nah, Nanda takut kami lupa, nanti siap ya belajar, kan dekat ke sini, bisa siap belajar ya tentang keislaman. Karena salah satu syarat dari kita untuk mendapatkan sertifikat keislaman, dia harus sudah bisa bacaan sholat. Itu syarat mutlak itu. Kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat mu'allaf kecuali dia harus bisa bacaan sholat. Dan bacaan sholat nanti bisa minta ke kita, atau nanti rajin ke sini, atau belajar sama yang lain dekat-dekat tetangga, atau nanti bisa kita pandu, Gus ya. Itu ya, siap ya, Nanda ya, siap. Lanjut Gus. Jadi gini Mas Nanda, tetap kami syahadatkan, tetapi sertifikatnya mohon maaf kita tahan dulu. Kita jenengan harus membuktikan bahwa jenengan bukan karena ini karena itu, tapi benar-benar mau masuk kepada Islam dengan bentuk pembuktian pertama belajar sholat, yang kedua ya melaksanakan sholat. Nanti sama Ustadz Rizal kan dibimbing. Kalau Ustadz Rizal sibuk kan ada santri-santri. Siap Mas ya untuk ngajari Mas Rizal. Oke, itu ada siap. Oke, itu dari aku, dan aku ingin kamu tanya dulu lah sama aku, apa yang mengganjal kamu, nanti aku insya Allah akan bantu jelaskan gitu. Ada enggak Nanda pertanyaan tentang, nggak apa-apa, kita ini tentang ketuhanan yang selama ini masih meyakini, ya ini yang lama lah, ini ajaran Nasrani. Ini jangan malu-malu ya. Jujur ya, jangan malu-malu jawab. Tidak apa-apa gitu loh. Nabi Ibrahim itu disunat itu usianya usia senja. Nanda siap sunat ya? Mas Nanda udah sunat? Udah. Oh, udah sunat. Udah sunat. Udah sunat. Oke, udah sunat. Biasanya Gus, kemarin minggu yang lalu ada 3 masuk Islam, 1 perempuan. Satu bilang sunat ya, saya udah sunat Ustaz. Sini, masuk kamar mandi, saya bilang tunjukkan. Wah, Pak Ipung tuh sampai ketawa gini, aduh paling. Nah, kan susah Ustaz. Saya pernah waktu 2013 ada satu gereja masuk Islam sana di Mentawai. Itu Pak pendetanya saya ngeri nggak disunat itu. Dia bilang udah. Ketika saya mau periksa, nanti Ustaz. Nah sampai lupa saya. Maka saya periksa itu. Bener nggak? Udah disunat. Mas Anda sunatnya gimana? Waktu kecil kan, kalau orang Jawa kan namanya tradisi ya. Kan kebanyakan kejawen, kebanyakan tuh orang-orang disunat semua. Orang tua juga disunat, dari kakaknya semua disunat. Oh, masa sunat? Iya. Oh, sunat ya. Kalau ini aku nggak tahu, nanti otoritasnya ada di Ustadz Rizal. Periksanya. Misalkan mau periksa gitu, izin boleh? Boleh ya. Kalau mau difoto juga nggak apa-apa. Aja nggak apa-apa ya, kalau dilihat langsung ya malu lah. Maksudnya di foto alatnya aja. Ya, syukurlah. Baik. Kalau sudah. Mas Nanda, kira-kira ada pertanyaan lagi tentang kegerejaan, tentang ini, dan sudah pamit ke orang tua mau masuk Islam? Sudah. Apa tanggapan orang tua? Ya nggak apa-apa. Soalnya ya sebelumnya kan kakak saya juga mualaf gitu. Udah masuk Islam? Ya, dia udah lama sih. Masuk Islamnya, kakaknya. Alhamdulillah taat sekarang, rajin sholat kakaknya. Rajin. Oh gitu. Terus gini Nanda, ini pesan dari kami ya. Dalam Islam tuh begitu. Walaupun ya syukur-syukur nanti bapaknya mau bersyahadat ya bagus ya. Tapi seandainya tidak mau, Nanda harus hormat sama orang tua. Betul. Tunjukkan bahwa sikapmu itu harus berubah, lebih hormat lagi. Kalau masalah akidah memang sudah nggak bisa ketemu, tapi siapa tahu mau masuk Islam dan kita juga siap. Tapi intinya jangan karena kamu masuk Islam terus nggak sayang sama orang tua, nggak boleh. Justru Islam melarang itu, gitu ya. Kamu tetap tunjukkan sebagai Muslim yang baik, hormat kepada bapak. Tinggal bapak ya, ibu nggak ada ya. Harus kamu sayang karena bagaimanapun itu orang tua kita. Kamu nama itu yang kasih kan orang tua, gitu loh ya. Kamu harus hormat. Baik. Aku kira cukup ya. Atau nanti ada yang mau tanya-tanya? Tanya lagi. Nanti setelah ini ya, kita syahadat ya. Habis itu kita syahadat. Atau ini yang aku perlu, dalam Islam itu sebetulnya kalau kamu belajar keseluruhan Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Ada yang namanya toharoh.
Bersuci. Bersuci gitu ya. Misalkan kita baru pipis itu harus wudu, baru gimana jelasinnya? Harus mandi, gitu ya. Harus nggak boleh kotor gitu ya. Baik, siap. Oke, mau Ustaz, aku sudah cukup atau mau Baik. tanya silakan. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Saya Gus Betik, mohon maaf, antum udah saya kan bangkunya mati. Iya. Ustaz Muklis, bentar doa. Ustaz Muklis kesini, Ustaz. Hah? Kamu sini, Ustaz? Nggak apa-apa. Ini, Ustaz, nasihatin apa? Banyak sahabat Nabi, siapa saja yang sudah. Nggak apa-apa, kita ulang. Karena kemarin itu bukan Nanda, sekarang Nanda. 1, 2 inilah cerita sahabat Nabi. Duduk sini, Ustaz. Oh gitu. Saya ambil kursi aja di belakang aja. Nggak apa-apa. Enggak, sini. Nggak apa, sini aja, Ustaz. Ini tempatnya cuma 3. Nah, ini Gus Betik ramuannya udah cukup. Nah, ada yang menanyakan, itu kenapa Gus Betik tuh rambutnya nggak dipotong-potong? Nah, saya bilang nanti saya tanyakan dulu. Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kehadiran saudara kita yang baru dan akan abadi insyaallah, Ananda Nanda. Iya. Alhamdulillah, semoga beliau diberikan keteguhan dalam imannya, dalam ketakwaan, sehingga kita akan berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Tentang kisah aja saja. Ya. Tentang kisah. Ya, aja pokoknya biar memantapkan Nandani bahwa banyak loh sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ikut Islam dan nggak lama meninggal, insyaallah jannah. Ya. Dan orang yang masuk Islam pasti surga. Itu pasti itu. Nah, tidak ada satu butir keimanan dalam hati kecuali dia akan menyelamatkan dari api neraka. Jadi nggak ada satupun orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah yang dia kekal di neraka, nggak akan, mustahil. Maka iman itu yang mengantarkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang Islam, jangan takut apapun yang akan melanda, dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari kesengsaraan. Bahkan Islam ini yang memuliakan kita, yang memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beramal saleh, amalan baik, membantu orang atau bersedekah atau kita beribadah kepada Tuhan, apapun amalan kebaikan itu yang kita sepakati, wa huwa mu'min, dan dia ada iman dalam hatinya, dia beriman, maka mafhum mukhalafahnya dari sini, konsekuensinya kalau nggak beriman nggak termasuk ini. Tapi kalau dia beriman, ini ikatan yang sangat kuat. Dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 janji. Dan Allah ketika berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkar janjinya, tidak akan PHP kepada kita. Apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang layak, kehidupan yang indah, kehidupan yang enak. Itu di dunia. Wala najziyannahum ajrahum, dan di akhirat nanti pasti kita akan memberikan balasan kepada mereka pahala dengan yang terbaik apa yang mereka lakukan. Jadi orang kalau udah Islam, udah mukmin, udah enak banget tuh di dunia, kehidupannya enak. Ini yang kehidupan, yang cerita kita, tentram, sukses, tenang, hatinya, siapapun ya. Yang kedua, di akhirat ini tempat kembali kita. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ini perlu disyukuri. Yang kedua, untuk menguatkan keimanan kita, maka kita mungkin menengok kisah-kisah para salaf terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan konsekuensi dari keimanan mereka. Maka saya selalu bilang, ketika sudah masuk Islam, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari perjuangan hidup kita. Bagikan kertas, kita beli buku tulis yang baru, maka itu awal pertama tulisan. Kita akan menorehkan tulisan di situ. Dan itu udah luar biasa, kita masih keadaan bersih. Yang kedua, kita masih berikan kesempatan apapun yang akan kita inginkan, torehkan di situ. Nanti di akhirat kita akan membacanya satu persatu. Maka torehkan dari yang terbaik, kemudian terbaik, kemudian yang terbaik.
Ada seorang sahabat yang sangat terkenal, kita mendengar kisahnya, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Udah biasa. Hitam lebam. Nah, iya. Identiknya. Tapi lihat, beliau adalah dari segi kulit orang yang hitam. Dari segi ras dia adalah orang yang Bukan yang suku terhormat. betul budak. Ya. Nah, maka dia itu udah terkumpul dua kehinaan menurut kacamata manusia. Nah, bila udah hitam, coba orang hitam Siapa yang mau? siapa yang mau gitu. Perempuan mana yang mau lah. Budak pula. Budak lagi. Nah, jadi nggak ada sama sekali keistimewaan di dalam diri beliau. Bilal bin Rabah. Dari segi kacamata manusia. Awalnya. Tapi ketika beliau masuk Islam, Allah memuliakan dia, termasuk sahabat yang terbaik di antara sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Aku telah mendengarkan suara sendalnya Bilal bin Rabah di surga. Surganya Allah SWT. Artinya apa? Pasti masuk surga. Dan Bilal dari segi keistimewaan di tengah para sahabat di antara 10 terbesar paling utama. Karena apa? Setiap 5 kali dalam sehari dia selalu di depan. Azan. Makanya ketika Rasul meninggal dunia, dia sangat sedih dan dia tak berjanji, saya nggak akan mengumandangkan azan lagi. Kenapa? Teringat Rasulullah SAW. Tapi ketika Sayyiduna Umar ibn Khattab, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika dari pemimpin, beliau meminta Bilal bin Rabah, kata beliau ini terakhir. Terakhir kali, karena yang minta adalah Abu Bakar. Abu Bakar jasanya besar kepada Islam dan kepada beliau sendiri, karena beliau dibebaskan sama Abu Bakar. Ditebus ya? Ditebus. Radhiyallahu anhum ajmain. Terus juga ada namanya Sumayyah. Nah, Sumayyah ini terkenal nih. Sumayyah ini perempuan yang sangat tegar dalam keimanan, yang dia di sama kalangan budak juga, tetapi dia mendapatkan siksaan, penderitaan yang sangat dahsyat sampai ditusuk karena Abu Jahal ini memang preman yang tidak punya hati. Lebih tinggi daripada Sambo ini hatinya itu. Nah, karena semua itu dipukul, dihantam, disiksa sampai nggak sabar, ditusuklah kemaluannya sampai tembus ke belakang. Dan beliau awal pertama kali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang dari kalangan orang yang punya duit, ya, punya kedudukan di tengah masyarakatnya, dan dia adalah orang yang masya Allah lah. Dari segi kemewahan itu tidak diragukan lagi. Tapi ketika masuk Islam, dia diboikot sama ibunya, Mus'ab bin Umair, karena Anda telah masuk Islam, mulai saat ini jangan melangkahkan kaki Anda ke rumah ini. Wajar ya, orang tua marah. Iya, wajar. Jadi nanti kalau ini udah ada persetujuan orang tua, nggak masalah kan? Alhamdulillah. Ini patut disyukur saja. Iya, patut disyukur. Ini diboikot, ya, sampai beliau itu ketika udah masuk Islam sama sekali nggak ditransfer bulanannya, yang tadinya pakai Pajero nggak boleh, yang pakai apapun nggak boleh. Karena orang terhormat. Fasilitas yang telah diberikan selama dia hidup sama orang tuanya sama sekali nggak boleh dipakai. Sehingga dia wajar dari orang punya, mungkin belum punya skill entrepreneurnya, belum ada wirausahanya, akhirnya dia ya berpatokan dengan kehidupan yang seadanya. Ketika dia masuk Islam dan seperti itu, saking parahnya keadaannya, kulitnya itu bersisik seperti ular ganti kulitnya. Itu keadaan beliau radhiyallahu anhu, tapi tegar di atas keimanannya, sehingga ini menunjukkan bahasanya dan memberikan kita pelajaran ketika orang sudah hatinya udah penuh dengan keimanan, apapun bentuk ujian dan cobaan pasti dia akan hidup dengan senyuman. Dan ingat, berarti kalau kita Islam jadi ada ujian cobaan dong. Kalau kita enggak Islam, enggak ada cobaan, enggak ada. Selama jiwa kita ada di dunia ini, pasti rintangan kehidupan, problematik kehidupan akan menyertai kita, apapun itu bentuknya, yakin atau tidak yakin. Survei silahkan. Apalagi kita yang beriman. Nah, karena apa? Coba, mau menikah kan? Iya. Oke. Ketika Anda mengatakan, wahai cintaku, aku mencintaimu, pasti kira-kira butuh bukti nggak kalau Anda mencintai? Kalau saya mencintai, nggak asal ngomong. Cinta tapi tidak diberikan apa? Nah, salah baru. Betul. Nah, baru khitbah aja butuh bukti kan, seorang calonnya. Iya. Buktinya apa coba? Disuruh ketemu orang tua aja nggak mau. Ini nggak beneran ini, gitu kan? Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja oleh Allah SWT? Ya, kami telah beriman, kami telah masuk Islam. Wah, mulai iftanun, dan mereka nggak diuji. Ini kiraan manusia pasti diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Lihat, sungguh benar-benar kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dari kalangan nabi, para rasul, pengikut mereka semuanya diuji. Yang telah mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui dari ujian itu siapa yang jujur benar-benar cintanya, imannya, siapa yang bohong. Harus buktikan kan? Dengan bukti itu. Dan insya Allah kapan Anda menikah? Rencananya? Insya Allah ya akhir bulan ini? Agustus, September? Oktober ya? Kalau bisa dipercepat. Yang penting sah dulu. Ya, ini calonnya siap ngebimbing. Kalau ini kita harus rajin ke sini ya. Ya. Supaya apa? Ya kalau dengan adanya Islam tuh yang di ini kan kedua belah pihak. Suami istri itulah yang akan menghantarkan apa ya? Perahu layar itu yang berkembang sehingga akan sampai juga ke tepian. Ya, dan terakhir selalu nasihat saya kepada saya pribadi, kepada teman-teman, terutama saudara kita yang baru masuk Islam. Betul kata Ustaz Rizal tadi, setelah ini terus belajarlah. Terus belajar dimanapun Anda berada. Kalau dekat sama sini, ya datang ke sini nggak apa-apa, saja. Atau ada di dekat rumahnya belajar. Wajib itu belajar. Kenapa? Tanpa belajar Anda tidak akan bertahan lama di atas iman ini. Wallahi tidak akan. Susah. Karena apa? Inilah kehidupan. Setelah ini kita akan menghadapi banyak komunitas-komunitas yang mungkin akan mengganggu keimanan kita. Maka kita butuh adanya penegak keimanan ini, penguat agama ini, keimanan ini, dan tidak ada yang menguatkan ini kecuali ilmu. Makanya nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Amr Sufyan ibnu Abdul Al-Thaqafi dalam riwayat Sahih Muslim, beliau bertanya, wahai Rasulullah, berikan aku sebuah perkataan yang mana perkataan ini tidak akan saya tanyakan kepada selainmu dalam masalah Islam. Apa kata beliau? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tadi udah ya? Belum sadar? Belum. Baru mau sadar. Ya. Jadi setelah syahadat nanti summa, kemudian semua itu rafuat, kemudian istaqim, istiqomalah di atas agama itu, keimanan itu. Dan yang membantu orang istiqomah adalah ilmu. Orang semakin mengilmui tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat Allah, dia akan semakin tinggi juga ilmunya dia, semakin tinggi juga kualitas imannya dia. Dan begitu juga sebaliknya. Dan tidak heran Rasulullah SAW bersabda apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati aku di atas agama. Ini Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, jamin dosanya diampuni semuanya, orang yang terbaik sedunia, pemimpinnya para rasul, bahkan sayyidu bani Adam, walid Adam, pemimpinnya seluruh umat manusia. Itu pun masih saling menandukan doa, ya Allah teguhkan hati aku di atas, apalagi kita. Makanya hati itu adalah kolbun itu kolbun dalam bahasa Arab itu dari kolaba itu berbolak-balik. Kolbun, makanya Rasulullah mengatakan ya muqallib, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ini hati ini sering berbolak-balik, betul nggak? Sekarang beriman, nanti sore kita nggak tahu, ya kan? Makanya ini sering berbolak hati kita. Kenapa dikatakan hati itu sebagai kolbun? Kata Al-Imam Ibnu Hajarin Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan hati ini dikatakan kolbun karena pasti berubah dalam masalah menentukan keputusan. Sekarang begini, ini yang paling cantik ini, saya nikahilah. Nanti sore lihat Facebook udah beda lagi, ini lebih cantik gitu kan, betul nggak? Jujur itu. Atau yang lain sebagainya. Itulah hati kita. Makanya kadang kita dibilang pelin-pelan atau dibilang apa? Karena memang hati kita seperti bolak-balik wajar gitu. Wajar, nggak ada satupun orang yang bisa lurus tuh. Dia orangnya komitmen hatinya nggak bisa dibohongin. Tetap dia di tengah jalan kadang merembet ke sana, hanya ilmu yang mengatakan di otaknya karena kamu udah punya ketentuan ini, komitmen dong itu. Tapi kalau secara naluri hati itu pasti berbalik. Maka tidak ada yang bisa mengabadikan kita dalam suatu hubungan apapun bersama makhluk bersama Allah kecuali dengan ketukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup dari saya. Baik. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan saudara semuanya, teman-teman. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ustaz Insyaallah kita akan
menuntun syahadat saudara Nanda ya, dan saya langsung yang akan menuntun syahadat. Kenapa? Karena ini Masjid Granada awalan, Ustaz, ya kan? Awalan, dan siapa tahu apa ya, kita nggak berlama-lama, Ustaz. Nah, jadi insyaallah kita syahadat ya. Siap ya Nanda? Ya, Ada siap. pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup ya? Siap belajar ya? Siap. Ya. Ikutin ya Nanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasul. Ulangin sekali lagi. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan yang berhak yang berhak untuk disembah untuk disembah kecuali kecuali Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nanda, Ya. dengan bersyahadat ini tadi dosamu Putih. hilang semua, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam Islam setiap kali Nanda berwudu itu dosa-dosa berguguran. Setiap Jumat Nanda sholat Jum'ah itu juga menghapus dosa. Jadi penghapusan dosa dalam Islam itu dilakukan oleh pribadi-pribadi sendiri. Beribadah ya. Bukan ditebus dengan uang. Dengan masuk akal, ya, dengan perlakuan yang baik, seperti berwudu itu bersuci dan seterusnya. Jadi dosamu hari ini sudah diampuni oleh Allah. Tapi kebaikan-kebaikanmu tetap dicatat sebagai amal soleh, yang itu akan menjadi pertimbangan ketika nanti di akhirat. Untuk itu marilah saudara semua, kaum muslimin muslimat, kita berdoa semoga Nanda ini jadi orang yang istiqomah, menjadi saudara kita untuk selamanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lelang Dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Gedung Dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.